Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya sudah menyampaikan materi tentang regresi linear berganda dan teori yang berhubungan dengan uji-uji yang terlibat dalam regresi linear berganda. Dan materi ini akan saya tunjukkan menggunakan data. Jadi kalau yang sebelumnya masih teori saja, di materi ini sudah saya tunjukkan langsung aplikasinya dengan data dan pemanfaatan Gretel untuk itu. Jadi saya kasih dua dataset ya yang dipakai untuk mengilustrasikan penggunaan pengujian yang seringkali dibutuhkan pada regresi linear berganda. Jadi yang pertama, untuk ilustrasi pengurangan beberapa variabel secara bersamaan, saya menggunakan dataset dengan nama claim 1 yang ada di repositorinya Gretel ya. Jadi di situ cukup besar ya dataset ini, dikumpulkan dari 2.725 pria yang lahir di California pada antara tahun 60 sampai 61, dan variabel yang diamati di sini adalah respon yang diamati adalah banyaknya kasus penahanan yang dialami setiap pria tadi pada tahun 1986 ya. Jadi di tahun 1986 itu dia ditahan berapa kali. Nah, terus ada variabel-variabel lain yang diasumsikan mempengaruhi respon banyaknya kasus penahanan di tahun 86 tersebut. Jadi ada di sini misalkan proporsi kasus dia terbukti bersalah pada penahanan sebelumnya, rata-rata berada di tahanan pada kasus sebelumnya, atau total waktu yang dihabiskan di penjara sebelum 86 sejak dia berumur 18 tahun dan seterusnya ya. Jadi di sini karena variabel yang diamati banyak, maka contoh ini saya anggap cukup representatif untuk mengilustrasikan penggunaan Gretel untuk pengujian di dalam regresi linear berganda. Ya, asumsi awal adalah seperti ini. Jadi diasumsikan bahwa pada penahanan pada tahun 86 ini dipengaruhi oleh variabel lain secara linear, semuanya dipakai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 variabel 1, 2, 3, 5 variabel dengan 6 parameter. Kemudian akan diuji ya hipotesis yang menyatakan ya secara bersama-sama variabel average sen ini rata-rata lama berada di tahanan pada kasus sebelum 86 dan total waktu yang dihabiskan di penjara sebelum tahun 86 sejak dia berumur 18 tahun itu secara bersama-sama tidak mempengaruhi frekuensi penahanan pada tahun 1986. Nah, di situ variabel ini berhubungan dengan parameter beta 3, variabel ini berhubungan dengan parameter beta 4. Jika keduanya secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel respon, maka hipotesis yang saya pakai adalah beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Ya. Di situ hipotesis alternatifnya berbunyi paling tidak salah satu dari variabel tersebut ada yang tidak sama dengan 0. Nah, untuk mengakses dataset ini seperti yang sudah pernah saya tunjukkan, mungkin di sini saya sekedar mengulang, pergi ke file open data, lalu di sini cari sampel file. Maka kamu akan diarahkan ke repositorinya dan pilih yang Woolrich ya. Di Woolrich ini ada banyak dataset, ini yang saya pakai, crime 1 ya. Setelah kalian klik akan muncul ya variabel-variabel yang ada di dataset ini, bahkan jauh lebih banyak dari yang saya tampilkan tadi. Tapi yang saya pakai hanya yang beberapa yang teratas ini saja ya. Jadi untuk mendefinisikan pengujian apakah beta 3 dan beta 4 itu secara bersama-sama bisa saya nolkan atau bisa saya anggap dua variabel fsin dan total time ini secara bersama-sama tidak mempengaruhi frekuensi penahanan di tahun 86 ya, maka saya menerapkan konsep pendefinisian restricted model dari model penuh. Jadi di sini model penuhnya menganggap saya menjelaskan frekuensi penahanan itu dari 5 variabel, 6 parameter,
kemudian dengan hipotesis 2 diantaranya tidak berpengaruh, maka restricted model ya tinggal saya nolkan saja beta 3 dan beta 4 yang secara otomatis membuat model saya tinggal beta 1, beta 2, 5, dan 6. Oke, seperti penjelasan saya sebelumnya di teori, nanti kamu butuh menghitung statistik uji F yang dihitung dari informasi yang diperlukan di situ, JK Galat model restricted, JK Galat model unrestricted, banyaknya parameter pada masing-masing model, dan ukuran sampel. Sudah ada semua sebetulnya infonya, kecuali yang N dan K ini sudah ada semua, kecuali JK Galat. JK Galat ya mau tidak mau kita harus melakukan pendugaan parameter dan dicari di bagian output yang menyajikan JK Galat. Oke, ini saya lakukan pendugaan model yang unrestricted ya. Jadi OLS seperti biasa, model OLS. Cari di sini inputkan responnya itu yang NAR 86. Kemudian prediktornya itu yang tadi saya sebutkan ada 5 di sini. Boleh diblok, terus klik hijau ini ke kanan akan kepindahkan ke box yang ini semua. Sehingga nanti saya dapatkan penduga dari model ini. Outputnya ini, tapi saya belum fokus ke sini. Saya belum fokus ke koefisien penduga parameter, terlebih lagi belum ke nilai P di sini. Saya fokusnya pada JK Galat. JK Galat bisa kamu lihat dari sum square residual yang saya tandai ini, yang besarannya 1924,394. Kemudian banyaknya parameter dalam unrestricted model, ya ada 6 di sini, mulai beta 1 sampai beta 6. Simpan ini. Model yang kedua adalah model restricted. Tadi sudah saya tunjukkan, tidak menggunakan fsin dan total time. Jadi variabel yang berhubungan dengan ini, 2 ini tidak saya pakai. Yang tertinggal di sini hanya 3. Ini dari 5 parameter, 5 variabel tadi tinggal 3 saja. Ya, sama seperti tadi, OLS inputkan ini, tapi nanti setelah diklik OK, saya tidak fokus dulu ke sini dan di sini. Saya fokusnya hanya di JK Galat sum square of residual yang besarannya 1927, sekian. Kamu lihat nanti kelihatan ya, cek tadi sebelumnya JK Galat restricted model karena lebih sedikit variabel yang dipakai, nilainya lebih besar daripada JK Galat unrestricted model. Cuman besarnya ini, perbedaannya ini seberapa, masih perlu dicek melalui statistik GF. Kalau sangat besar, berarti di situ besar sekali perbedaan antara ya melibatkan 2 variabel itu, model yang melibatkan 2 variabel dengan model yang tidak melibatkan 2 variabel. Terima atau tolak itu nanti kesimpulannya saya tunjukkan di statistik GF. Oke, sudah ya. Tadi JK Galat unrestricted ada, tuh lihat besarnya ya, ada perbedaan yang lebih besar. Di mana nilainya lebih besar pada JK Galat model yang variabelnya lebih sedikit, yang restricted. Ada 6 parameter di unrestricted, ada 4 parameter di restricted. Perhitungannya saya inputkan di sini. Jadi angka 2 JK Galat itu saya cari selisihnya, dibagi dengan selisih parameter kedua model. Yang di bawah yang dipakai adalah yang unrestricted. Ya, di sini adalah DB Galat. Galat. Nah, secara statistik uji F hasilnya di sini 2,03 yang kita cari nilai P dari sini dengan konsep ya, dia berdistribusi F dengan derajat bebas 2,2719. 2 ini adalah nilai dari selisih 6 dan 4. 2719 ada derajat bebas Galatnya. Ya, nilai P dari distribusi dari statistik uji ini secara F adalah ekor kanannya. Jadi kalau mau digambarkan distribusi F ini bentuknya menjulur ke kanan, kemudian angka 2,03 itu katakan di sini nilai P itu yang ekor kanannya, right tail ya, dengan derajat bebas yang sesuai.
besarannya 0,131025. Saya mencarinya dengan bantuan Excel karena nggak ada di tabel. Nyari nilai P itu tidak bisa kamu pakai bantuan tabel. Ya, dengan Excel inputkan budget bebas yang sesuai, ekor kanan right tail, ya, F this right tail. Nah, apa yang bisa kita ceritakan dengan nilai P seperti itu? Ini nilai P, peluang berbuat salah yang kita hitung sesuai sampel yang kita peroleh, ya, cukup besar, di atas 10% di situ. Kalau kita pakai alfa 10. 5 kita pakai alfa 5% jauh lebih besar lagi kan. Di situ besarnya 13%, ya. Jadi kalau saya menggunakan 10% pun 13% itu masih lebih besar. Jadi di sini peluang salahnya jika kita tolak H0 terlalu besar, tidak berani saya mengambil kesalahan itu. Sehingga tidak saya tolak H0 karena kesalahannya terlalu besar. Tidak ditolak apa artinya? Tidak ditolak artinya berarti yang ini. Beta 3 dan beta 4 itu boleh kamu nolkan. Ya, boleh kamu nolkan karena perbedaan kedua model sebenarnya tidak terlalu besar. Tidak ditolak tadi, ya. Statistik uji F-nya menghasilkan nilai P yang besar, artinya di situ perbedaan tidak terlalu besar. Nah, 0 tidak ditolak. Kalau nggak beda, kamu pilih yang lebih sederhana seharusnya. Tidak ada perbedaan antara kedua model, yang dipakai adalah model yang lebih sederhana. Ketika H0 ditolak, beta 3 dan beta 4 boleh dinolkan. Ya, ketika H0 tidak ditolak, beta 3 dan beta 4 boleh dinolkan. Jadi modelnya jauh lebih sederhana, hanya menggunakan 3 variabel, 4 parameter yang restricted tadi. Ya, jadi terbukti di sini secara bersama-sama tidak mempengaruhi F sin sama total time tidak mempengaruhi frekuensi penahanan. Kamu bisa menggunakan model yang restricted. Di contoh saya ini, di slide ini, saya tunjukkan bahwa di Gradle itu sebenarnya ada menu otomatis untuk melakukan hal itu. Namanya uji omit variables. Nyarinya bukan di window utama ya, nyarinya pada window model. Jadi setelah kamu mengklik model mengatur pendugaan parameter model unrestricted, maka di outputnya itu akan ada window model seperti ini, yang nanti dari situ kamu mencari pilihan tes. Ya, di sini ada beberapa tes yang sebenarnya bisa kita pakai tergantung tujuan kita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, semua ada di sini sebenarnya. Dan saya mengajarkan mulai dari yang dasarnya dulu. Jika kalian mau menggunakan yang otomatis ini, kamu bisa klik tes, commit variables, kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Jika hipotesismu menyatakan beta 3, beta 4 sama dengan 0, maka ini kamu buang. Jadi di sini yang ditaruh di sini adalah variabel-variabel model unrestricted. Jadi di situ bisa jalan keluar box ini kalau kamu sudah melakukan pendugaan unrestricted model. Model penuh sudah kamu duga dari window model, klik test omit variable, sehingga di sini inputnya adalah informasi mengenai semua variabel yang dipakai pada model unrestricted. Kemudian kamu pilih dua yang mau dibuang. Select variables to omit. Ya, oke. Nanti secara otomatis akan dihitungkan ya restricted model atau reduced model pada output seperti ini. Jadi di output ada tampilan ya, ini nilai P yang tadi serupa dengan yang kita hitung tadi secara manual ya. Kemudian yang saya kotak merah ini adalah pendugaan model restricted. Jika H0 diterima, ini bisa kita pakai yang ini ya, model yang ini yang kita pakai. Tapi kalau H0 ditolak, kamu harus kembali ke model yang unrestricted, yang model 19. Gitu ya. Jadi, kesimpulannya sama, nilai P 0,13 artinya tidak berani nolak H0. H0 diterima. H0 diterima itu berarti beta 3 dan 4 memang betul sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti kamu hanya menggunakan
tiga variabel saja, tidak bisa menggunakan kelima-limanya. Itu ya. Jadi mau cara otomatis atau cara manual tadi, ya memang asalnya dari situ perhitungannya. Kita sama-sama menyimpulkan bahwa secara bersama-sama betul dua variabel tadi tidak mempengaruhi frekuensi penanganan. Ya, jadi ketika H0 tidak ditolak atau H0 diterima, model yang diinterpretasikan adalah model yang kamu batasi tadi, restricted. Bagaimana menginterpretasikan koefisien-koefisien pada regresi linear berganda secara umum akan saya jelaskan di bagian akhir materi ini, ya, nanti di belakang. Sekarang saya ingin mengilustrasikan kasus uji linear restriction, pembatasan linear yang lain, ya. Kalau tadi kan uji penghilangan beberapa variabel secara bersama-sama. Sekarang uji batasan linear. Batasan linear di situ melibatkan fungsi linear dari variabel-variabel yang terlibat di dalam pemodelan regresi ini. Jadi di sini saya gunakan dataset sama pada repositorinya Woolrich, file which 1. Ini juga data yang ukurannya cukup banyak ya, ukuran sampelnya 526 pekerja. Ya, mati banyak variabel sebetulnya, cuman yang saya ambil di sini hanya responnya nanti wage, rata-rata gaji per jam. Nih, dengan respon ini nanti prediktornya adalah lama tahun pendidikan, edu, lama pengalaman kerja juga dalam tahun, experience, tenure, lama kerja dalam tahun dengan perusahaan yang sama, di perusahaan yang sekarang dia bekerja. Ya, jadi diasumsikan nanti wage itu dipengaruhi oleh 3 variabel ini. Ingin diuji, ya, apakah efek perubahan lama tahun pendidikan dan efek perubahan lama kerja di perusahaan yang sama ini, ya, terhadap perubahan gaji itu sama atau tidak. Ya, konsepnya di sini sebenarnya beta, ya. Perubahan lama tahun pendidikan terhadap perubahan gaji itu kan beta. Beta yang pernah saya jelaskan di materi fungsi-fungsi di dalam model ekonometrika, ya, perubahan marginal itu, ya. Jadi kalau tahun pendidikannya mengalami perubahan, dia akan mengalami gajinya akan berubah juga, besarannya sebesar beta yang berhubungan dengan variabel tahun pendidikan. Jika lama bekerja di perusahaan yang sekarang mengalami perubahan lebih lama, lebih sedikit gitu ya, maka juga akan berpengaruh terhadap perubahan gaji, akan merubah gajinya, akan meningkatkan atau menurunkan gajinya. Seberapa besar perubahannya tergantung nilai beta pada variabel ini. Nah, kalau di sini disebutkan dua efek ini sama, maka konsepnya di situ kamu menguji kesamaan dua parameter. Ya. Sedangkan yang ini misalkan jumlah besar efek perubahan lama tahun pendidikan dan besar efek perubahan lama pengalaman kerja terhadap gaji, perubahan gaji itu jumlahnya sama dengan 1. Ya, jumlahnya 1 di sini. Sama seperti ini tadi. Efek perubahan lama tahun pendidikan terhadap gaji itu katakan beta 2 gitu misalkan. Besar efek perubahan lama pengalaman kerja terhadap gaji, misalkan beta 3 gitu. Nah, di situ beta 2 dan beta 3 asumsinya atau ingin diuji apakah betul nilainya sama dengan 1. Gitu ya. Ini masih kata-kata. Nah, dengan kata-kata ini kamu belajar untuk mengartikan bagaimana pernyataan parameternya yang kita pakai di hipotesis. Nah, kamu bisa akses variabel atau dataset wage 1 tadi, sama seperti yang kasus crime tadi, pergi ke repositorinya Gretel, bagian Woolrich, cari di wage 1. Kan ada banyak variabel yang kita pakai sementara 3, 4 dengan responnya wage. Oke, ini dia. Pendefinisian unrestricted model dan restricted model untuk hipotesis yang pertama, untuk pengujian yang pertama. Uji yang pertama menyatakan pengaruh dari perubahan education, ya, lama tahun pendidikan
dan lama bekerja di perusahaan yang sama terhadap gaji, itu besar efeknya sama. Ini berhubungan dengan beta 2, yang ini berhubungan dengan beta 4. Hipotesis 0 berbunyi beta 2 sama dengan beta 4. Saya katakan ini fungsi linier, karena bisa saya nyatakan sebagai beta 2 min beta 4 sama dengan 0. Sama kan ini? Ya. Kemudian H0-nya ini H1 sebaliknya. Uji dua arah, yang ini sama dengan 0, yang di sini tidak sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana membentuk atau mengakomodir hipotesis 0 ini ke dalam restricted model. Unrestricted-nya seperti ini. Restricted, ya, ada dua yang dianggap sama. Yang mana? Nah, di sini beta 2 dan beta 4 dianggap sama. Nah, sehingga di sini beta 2, di sini saya tulis beta 2 juga. Atau sebaliknya, di sini kamu tulis beta 4, di sini kamu tulis beta 4 juga. Jadi kalau yang ini, yang saya substitusi beta 4. Beta 4 saya ganti dengan beta 2, karena asumsinya beta 4 sama dengan beta 2. Atau sebaliknya, jika kamu ingin mengganti yang beta 2, salah satu ya, jangan diganti semua. Jadi contoh yang ini yang saya ganti beta 4-nya. Di sini aslinya kan beta 4. Saya ganti dengan beta 2. Sehingga semua jadi beta 2. Atau sebaliknya, jika saya ingin mengganti beta 4, maka yang saya ganti yang ini. Nah, ini saya ganti beta 4, di sana juga masih beta 4. Jadi, ya, terserah kamu mana yang diganti. Tapi jangan diganti dua-duanya. Salah satu saja yang disubstitusi ya. Yang disubstitusi salah satu. Di sini ketika saya mensubstitusi yang beta 4 dengan beta 2, maka efeknya adalah beta 2 ini berpasangan dengan dua variabel yang berbeda. Satunya eduk, satunya tenur. Ya. Kalau saya definisikan ini sebagai variabel hasil transformasi, maka saya bisa mendefinisikan restricted model saya. Jadi di sini saya awali dulu dengan menduga model lengkap yang unrestricted. Seperti biasa, OLS, wage dengan ketiga variabel. Sama seperti tadi, yang kita catat adalah jika galatnya. Jika galat unrestricted, catat juga kamu menggunakan 4 parameter. Untuk restricted, tadi saya lanjutkan, yang eduk plus tenur ini dibuat variabel baru. Ya, kamu pakai atau kamu definisikan sebagai variabel baru, yang nanti di Gradle ada menu untuk menambahkannya. Jadi saya namakan eduk underscore tenur, yang sebenarnya adalah jumlah dari variabel education, lama pendidikan, lama tahun pendidikan, dan variabel lama tahun bekerja di perusahaan yang sama. Terus nanti OLS-nya di-run, tapi nge-run-nya untuk variabel yang ini, hasil transformasi tadi. Nah, jadi bukan variabel asal, tapi variabel hasil transformasi. Masih ada experience di belakang, jadi nanti kita menggunakan dua variabel yang lama ini yang aslinya, yang ini adalah variabel hasil transformasi penjumlahan lama pendidikan dan lama bekerja di tahun yang sama. Gradle bisa melakukan pendefinisian variabel baru tadi dengan cara di window utama kamu klik add, define new variable. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini, ya. Di sini kamu ketikkan nama variabel baru sama dengan ini, klik aja variabel yang mau kamu jumlah dari sini, dari listnya ini. Diketik boleh, tapi daripada salah ketik boleh langsung diklik di sini. Klik eduk plus tenur. Ya. Eduk, klik di bagian variabel eduk, plus ketikkan, balik lagi ke sini, tenur, klik. Oke, maka kamu akan mendapatkan variabel baru hasil transformasi yang posisinya biasanya di bagian paling akhir. Di sini. Ya. Nah, kalau ini sudah, segera dilakukan pendugaan dengan metode kuadrat terkecil menggunakan variabel baru hasil transformasi. Caranya sama seperti tadi, ya, wage, cari, saya masih punya experience dari yang lama, diklik di sini,
Dan cari di scroll ke bawah, ada eduk tenor, variabel baru kita, diklik sini. Oke. Maka outputnya juga sama. Sementara nggak usah fokus ke sini, ke theta topi, beta topi, langsung ke JK Galat yang muncul angkanya di sini sekian dengan K banyaknya variabel, banyaknya parameter yang saya pakai di sini ada 3. Oke. Di lengkapnya lihat sama ya seperti tadi. Ketika kita menggunakan lebih sedikit variabel atau lebih sedikit parameter, maka JK Galatnya nilainya jauh lebih besar. Seberapa besar bedanya ini dihitung dalam statistik UGF. Inputkan sesuai rumus. Jika Galat restricted yang 5490, yang JK Galat unrestricted yang 4966, dibagi selisih K, ya 1, di bawah JK Galat unrestricted dibagi derajat bebas. Ya, derajat bebas unrestricted. Hasilnya ternyata perbedaannya cukup besar sehingga di dalam F ini menghasilkan angka 55, sekian. Jadi di situ beda itu akhirnya membawa ke nilai pi yang bunyinya begini, ekor kanan sangat-sangat kecil, 0,00000. Kita berani tolak ya. Dengan derajat atau peluang yang berbuat salah menolak H0-nya sangat kecil, nggak masalah, tolak saja H0. Di situ berarti tolak H0 bunyinya apa? Batasan tidak berlaku toh, ya. Ya, jadi hipotesis tadi H1 bunyinya begini, H0 bunyinya begini. Kalau H0 ditolak, maka kamu bisa membuktikan bahwa dalam model itu berlaku beta 2 tidak sama dengan beta 4. Kalau beta 2 nggak sama dengan beta 4, nggak boleh kan dijadikan satu. Jadi tidak boleh ada batasan, ya, karena tidak sama. Kalau terbukti terima H0, boleh disamakan. Kalau tidak boleh disamakan, modelnya harus tetap model unrestricted. Kalau modelnya membuktikan bahwa boleh dibuat sama, maka kamu reduksi jadi model yang restricted. Sekarang kesimpulannya yang mana? Logikanya dipakai ya. Ketika dibuktikan tolak 0, maka pilihannya tidak boleh menganggap beta 2 dan beta 4 itu bernilai sama. Kalau nilainya beda, maka yang berlaku adalah model yang pertama, unrestricted. Ya, dimana besar efek perubahan nama tahun pendidikan itu tidak sama ya dengan besar efek perubahan nama kerja di perusahaan terhadap gaji. Ya. Saya juga akan menggunakan menu otomatis di dalam Gradle untuk menguji ini. Jadi di situ bisa kamu lihat sama dengan tadi ke bagian window model ya, setelah model unrestricted kamu juga dengan OLS, window modelnya kan begini. Nah, nanti di situ dicari tes. Kalau tadi kita klik yang omit variable, sekarang saya klik yang linear restriction. Nanti akan muncul box yang berbunyi seperti yang kosong, tapi di situ diminta specify restriction. Kalau ragu-ragu ada pilihan, ada help, kamu baca di situ. Ya, di dalam help itu ada penjelasan bagaimana mendefinisikan batasan linier. Nah, saya bantu kalian cara meletakkan atau cara mendefinisikan batasan linier ini sesuai dengan yang dibunyikan di hipotesis 0 ya. Dan boleh kamu ketikkan beta 2 sama dengan beta 4, tapi notasinya harus dalam bentuk B square ya, tanda kurung siku 2, B4 berarti B tanda kurung siku 4. Ini yang saya masukkan di sini yang berbentuk yang ini, dalam bentuk yang ini. B kurung siku 2 dikurangi B kurung siku 4 sama dengan 0. Kalau mau menguji jumlahnya 1 ya tinggal kita ganti. Yang saya masukkan sini B2 plus B4 sama dengan 1 gitu misalnya. Ya. Ini tergantung apa yang mau diuji. Dengan saya memasukkan batasan linear di situ, klik OK, maka nanti akan secara otomatis dihitungkan statistik yang sama seperti tadi. Ya,
Statistik yang sama seperti tadi, nilainya 55,1279 dengan p-value yang 10 pangkat min 13 ini tadi. Beserta penduga model restricted. Nah, perkara ini yang mau dipakai atau tidak tergantung hasil ujinya. Ya, di sini hasil ujinya menyatakan tolakan 0. Tolakan 0 tadi menyatakan bahwa beta tidak sama kan, beta 2 tidak sama dengan beta 4. Kalau tidak sama, tidak boleh menggunakan yang restricted. Jadi, ketika tolakan 0 ini nggak dipakai sebenarnya. Karena kamu akan kembali ke model semula, model 1, model unrestricted. Oke. Jadi di sini kesimpulannya, efeknya tidak sama antara penambahan tahun pendidikan dan penambahan lama kerja di perusahaan yang sama. Tidak berefek sama pada gaji. Beda-beda efeknya. Sehingga kamu harus menggunakan model asalnya, unrestricted. Bagaimana interpretasinya? Nanti secara umum akan saya jelaskan di bagian akhir. Oke? Ya. Jadi ini adalah uji yang kedua, di mana diasumsikan atau ingin diuji bahwa besar efeknya berjumlah 1. Ya, efek perubahan lama tahun pendidikan dan efek perubahan lama pengalaman kerja terhadap gaji itu besarnya sejumlah 1. Nah, cara merubah atau mengakomodir parameter restriction di sini dalam H0 dalam bentuk yang seperti ini. Ya, jadi di materi sebelumnya kayaknya sudah saya jelaskan itu. Di parameter beta 3 saya ganti menjadi 1 min beta 2. Jadi otomatis nanti yang beta 2 akan bergandengan dengan variabel education minus experience. Sedangkan yang experience kali 1 ini plus ya di ruas kanan, saya bawa ke kiri supaya dia bergandengan dengan variabel yang tidak menggunakan parameter. Jadi ruas kirinya wage dikurangi experience, ruas kanannya education dikurangi experience. Oke? Nah, berarti nanti saya punya variabel baru di situ, variabel wage min experience, hasil transformasi. Di sini variabel hasil transformasi yang berikutnya adalah education min experience. Sama seperti tadi, gunakan add variable untuk mendefinisikan dua variabel baru. Regresi dilakukan pada variabel respon hasil transformasi, variabel prediktor yang salah satunya hasil transformasi, yang satunya variabel aslinya. Ya, jadi di sini saya mendefinisikan dua baru dengan cara yang sama seperti yang tadi di depan saya jelaskan. Sudah muncul ya di bagian bawah sini, dua variabel baru tadi. Ini regresinya di run dengan menggunakan respon wage min experience, prediktornya tenur aslinya, education min experience, ini adalah yang baru. Okay. Output sama, fokus saja pada sum of square residual. Nanti yang akan kita pakai untuk menghitung statistik F. Nah, di sini saya minta kalian melakukan perhitungan statistik uji pada kasus ini ya. Pada kasus restricted, unrestricted, ya, hitung statistik uji F-nya dan buktikan atau tunjukkan apakah itu mengarah ke tolak H0 atau terima H0 serta bagaimana kesimpulannya ya. Nanti dikumpulkan hari Senin. Ya, saya ingatkan di belakang ada catatan. Oke. Sedikit tambahan mengenai interpretasi. Jadi di sini kalian perlu menginterpretasikan ya bagaimana koefisien pada regresi berganda. Seperti apa interpretasinya? Saya menggunakan variabel yang sama pada contoh di wage 1 tadi, file wage 1 tadi, dengan lengkap yang unrestricted ya, wage diasumsikan sebagai fungsi dari edux, experience, dan tenur ya. Tapi di sini saya mencoba membuat dua model. Model yang pertama adalah model skala asli yang linier semua, pangkat 1 semua. Model kedua adalah model yang responnya dilen kan, prediktornya tetap linier.
ya. Oke. Ini output dari model yang linear, model unrestricted ya. Sebenarnya model unrestricted yang tadi. Ya, ini signifikan semua. Saya ingin mencoba mengartikan nanti di koefisien. Jumlah kuadrat galatnya seperti itu, R kuadratnya sebenarnya kecil ya. Ya, ini karena di situ sebenarnya banyak list variabel yang lain yang tidak kita pakai. Ini masih coba-coba aja sebenarnya. Oke, di situ ada koefisien yang coba akan kita terjemahkan. Nah, secara statistik signifikan semua, R kuadratnya kecil tapi secara statistik dianggap signifikan. Ya, betul secara teori. Tingkat pendidikan itu menaikkan gaji. Semakin lama sekolahnya, semakin tinggi gajinya. Semakin berpengalaman, semakin tinggi gajinya. Semakin lama masa kerja, semakin tinggi pula gajinya. Gitu kan? Semuanya sudah benar. Jadi kita boleh sedikit abaikan R kuadrat kecil di sini. Ya, karena semuanya signifikan dan memenuhi asumsi di teori ekonomi. Oke, yang mau saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita mengartikan ini semua. Ini sudah saya sajikan dalam notasi persamaan. Ya, semua tanda sudah benar. Angka min 2,87 ini tidak harus diinterpretasikan. Ya, saya mulai dari menerjemahkan 0,599. Ingat, ya, ini kalau saya bentuk turunan seperti cara menginterpretasikan beta. Itu kan sebenarnya turunan dari wage terhadap perubahan wage relatif terhadap perubahan education, kan gitu ya. Delta wage, perubahan gaji, ya, terhadap perubahan lama tahun pendidikan. Secara parsial, karena itu secara matematis, kalkulus, ini kalkulus peubah banyak, peubah ganda. Ada variabel X-nya ada X1, X2, X3, X4, ada beberapa X. Jadi berbeda semua. Di konsep kalkulus turunan itu kalau variabel X-nya lebih dari 1, variabelnya lebih dari 1, maka kamu memerlukan turunan parsial. Ya, jadi ini sebenarnya 0,599 ini sebenarnya turunan parsial. Kalau turunan parsial artinya yang lain dianggap konstan. Waktu kalian belajar di analisis regresi, kamu bunyikan ya. Jadi ketika education naik 1 unit, maka gaji akan naik 0,599 unit dengan asumsi experience dan tenur konstan, gitu kan ya. Nah, sekarang tetap itu tidak salah, ya, asumsi itu tidak salah. Tapi di sini akan coba bahasanya lebih saya buat secara praktis, ya, sesuai kasusnya. Jadi saya bunyikan di sini, dibagi karyawan dengan lama pengalaman dan lama kerja di perusahaan yang sama, jadi experience-nya sama-sama di sekian tahun. Lama bekerja di perusahaan perusahaan tersebut juga sama-sama setahun gitu misalkan. Maka di antara karyawan-karyawan dengan lama pengalaman dan lama kerja di perusahaan yang besarnya sama, maka peningkatan pendidikan akan meningkatkan gajinya secara rata-rata 0,599 dolar. Oke, bagaimana dengan yang 0,0223 di experience ini? Nah, ini fokusnya hanya di perubahan experience, tidak peduli atau dianggap lama pendidikan dan lama kerja di perusahaan tidak ada perubahan. Ya, jadi di sini untuk karyawan dengan lama tahun pendidikan dan lama kerja di perusahaan yang sama, peningkatan 1 tahun pengalaman kerja akan meningkatkan gaji per jamnya secara rata-rata 0,0223. Ini juga begitu, anggapnya lama tahun pendidikannya sama, experience-nya sama, berubahnya hanya di lama kerja di perusahaan. Ya. Untuk karyawan yang lama pendidikan dan lama pengalaman kerjanya sama, peningkatan 1 tahun pengalaman kerja di perusahaan tersebut akan meningkatkan gaji secara rata-rata 0,169 dolar. Jadi jangan lupa keywordnya di situ adalah ketika mengartikan salah satu, itu asumsinya ya di variabel lain itu levelnya dibuat sama. Levelnya dibuat sama. Itu untuk yang
linear. Bagaimana dengan model yang log linear? Itu sudah saya lakukan transformasi pada variabel respon. Ini output regresi respon dengan len, prediktor linear, pangkat 1. Ya, sama seperti tadi, ini signifikan semua. Walaupun R kuadratnya kecil, tapi F-nya signifikan, ya. Kemudian nilai ini tandanya semua betul sesuai teori. Positif semua. Interpretasinya sekarang, saya taruh ini persamaan, ya, yang semua tandanya sudah benar. Ingat seperti yang saya jelaskan di materi fungsi, ya, untuk bentuk fungsi di dalam model ekonometrika. Jika responnya itu len, yang kanannya itu linear, sama. Kita melakukan hal yang sama seperti di materi itu, di teori di materi tersebut. Parameter-parameter ini tidak bisa langsung diterjemahkan. Harus dikalikan 100% terlebih dahulu. Karena nanti efeknya terhadap respon itu bunyinya persen. Kalau ini bunyinya tetap sesuai unitnya. Education tahun. Experience juga tahun, tenure juga tahun. Jadi bunyinya kenaikan setahun-setahun semua. Tapi efeknya ke gaji dinyatakan dalam bentuk persen. 0,284 nggak perlu dibunyikan. Apa? Jadi untuk 0,092 ini saya kalikan dulu dengan 100, jadinya 9,2%. Nah, itu bisa saya artikan sebagai pada karyawan dengan pengalaman yang sama, lama kerja di perusahaan yang sama, ya, maka kenaikan 1 tahun pendidikan dia akan meningkatkan gajinya 9,2%. Angka ini, kalau saya kalikan 100 dulu, jadinya 0,41%. Ya, jadi pada tingkat pendidikan yang sama, ya, lama kerja di perusahaan tersebut juga sama, maka peningkatan 1 tahun pengalaman kerja akan meningkatkan gajinya 0,41%. Yang terakhir yang 0 ini 0,0221 kalikan 100 jatuhnya 2,21%. Saya membunyikannya pada tingkat pendidikan yang sama, pada lama pengalaman yang sama, 1 tahun lebih lama bekerja di perusahaan tersebut, gajinya akan meningkat 2,21%. Ya. Oke, seperti itu kamu menginterpretasikan, ya, tergantung model. Model yang di depan-depan tadi semua pengujian-pengujian itu kebetulan modelnya semua linear-linear. Ya, tapi kalau misalkan kamu ketemu model yang ada transformasi len-nya, entah itu di respon atau di prediktor, jangan lupakan teori yang materi sebelumnya. Tetap itu berlaku, hanya saja di sini diberi tambahan variabel yang lain dianggap konstan atau kita melihat perubahannya hanya pada salah satu, sedangkan variabel yang lain-lain dianggap tidak mengalami perubahan. Ya, pada level yang sama di variabel yang lain. Jika mengamati yang ini, untuk experience dan tenure dianggap levelnya sama. Jika mengamati yang 0,0412, anggapnya education dan tenure pada level yang sama. Seperti itu ya. Oke, jadi terapkan cara interpretasi ini untuk menginterpretasikan model yang dipilih berdasarkan uji, mau itu tolak H0 atau terima H0. Tolak H0 pakai model yang unrestricted, terima H0 pakai model yang restricted. Tidak perlu dihafal, difahami saja, mengerti prosesnya, dipahami benar prosesnya, sehingga kalau hafalannya lupa, kamu bisa telusuri lagi ini jawabannya seperti apa. Oke. Jadi, seperti yang tadi saya sudah bilang, di slide 41 tadi ada latihan. Kamu kerjakan ya, walaupun ini materi ini saya share pada hari libur, tetap dipelajari supaya kamu bisa kerjakan latihan ini. Kalian kumpulkan pada tanggal 2 November hari Senin, ya. Dan itu sebagai bukti partisipasi kalian di pertemuan minggu ini. Jadi saya nggak ganti pertemuannya, tapi saya minta tugasnya tetap dikumpulkan. Ya, nanti akan saya bahas pada pertemuan hari Kamis tanggal 5 November. Ya. Oke. Nanti saya posting di Google Classroom setting tugasnya itu. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.